Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, ketemu lagi. SMK bisa, SMK hebat. Oke, pertemuan kedua ini yaitu terkait dengan masih kelistrikan. Karena memang kelas 3 ini saya memegang tentang pemeliharaan kelistrikan sepeda motor. Nah, kemarin kita sudah diskusi. Saya sudah jelaskan juga itu tentang sistem penerangan. Nah, sebelum masuk ke sistem sinyal. Nah, sistem penerangan juga apakah masuk sistem sinyal? Kalau menurut saya saat lampu jauh benar. Itu masuk sinyal, tapi lampu jauhnya aja. Kalau berdekatnya enggak. Kenapa? Sinyal itu kan memberikan informasi ke orang lain. Sama seperti lampu jauh nih, kamu mainin lampu dim. Nah, itu memberikan informasi ke orang lain bahwa ada kendaraan. Oke, yuk kita fokus ke sistem sinyal. Oke, masih tetap sama saya Yosi Adesa Putra. Sekarang kita ketemu di kelas 3 lagi. Nah, untuk materi tetap sama karena kita MOU-nya dengan Yamaha, saya menggunakan materi dari Yamaha. Oke, sistem sinyal. Oke, kita fokus ya, adik-adik sekalian. Sistem sinyal yang kalian ketahui apa sih? Sen, pastinya. Terus lampu rem, udah mulai sulit nih. Terus instrumen indikator apa? Indikator sen, indikator lampu jauh tuh, kalau lagi lampu jauh kan nyala tuh di speedometer. Terus apa lagi? Ada lagi tuh yang paling jelas, bensin. Nah, yang paling kamu ketahui tapi kamu nggak apa? Kecepatan speedometer. Kamu cuma bilang apa? Saya tadi ngendarin motor sampai 80 nih, ternyata nggak goyang. Sampai 100 nih nggak goyang. Nah, padahal itu sinyal juga, memberikan sinyal. Oke, kita lihat yuk. Yang termasuk sistem sinyal apa aja sih? Oke. Di sini ada jelas tuh gambarnya di atas sama di bawah. Kita tanda kutip ya. Kalau dalam sistem sinyal ini masuknya umum, mau di kendaraan roda 2 kayak mau kendaraan roda 4, sistem sinyal itu ada. Oke, yang pertama, sistem sinyal itu punya isyarat kepada orang lain, memberikan isyaratnya. Yang tadi saya beberapa lampu sen, lampu rem, klakson. Nah, itu memberikan isyarat pada orang lain. Terus apa? Memberikan informasi ke pengendara kita nih. Kalau yang lagi nyetir, kalau lagi bawa motor, ada informasi apa? Terkait pengukuran tadi tuh, bahan bakar. Lampu oli nih yang jarang nih. Terus lampu netral, udah pasti. Lampu sisi gigi, biasanya kalau netral mah dibaca, kalau gigi mah biasanya suka udahlah jalan terus. Apalagi nih, speedometer dan tachometer. Speedometer apa sih? Tadi kecepatan. Tachometer terkait apa? Berapa RPMK. Nah, tapi untuk yang lebih lengkapnya hanya ada di beberapa motor atau motor-motor cc besar ya. 150 paling rendahnya, 150 ke atas itu udah mulai lengkap untuk menginformasikan ke pengendara. Nah, di bawah 150 itu masih umum. Yang biasa kita itu tadi kayak lampu sen segala macam. Nah, itu. Oke ya, untuk sistem sinyal. Nah, Pak, dalam rangkaiannya Pak, kok ini pas saya lihat riweh bener gitu loh, ribet bener kayaknya. Sebenarnya gampang, kenapa? Ini masih bentuknya umum. Coba kalau kamu kasih garis atau tarik garis atau dikasih warna nih, biasanya sih kalau lagi praktek itu pas saat belajar kita pakai spidol. Spidol itu apa? Ketika saya kasih wiring seperti ini, kalian menggariskan tuh khusus buat yang sen mana, ini mana. Jadi jelas, tapi satu aja, satu wiring ini gambarnya full tapi untuk penjelasannya satu. Misalkan lampu sen, udah urutin untuk sen kemana. Itu ya caranya. Kalau dibaca seperti ini, ya saya yakin kok pasti kamu ruyuh banget, runyem banget gitu loh. Oke, nih salah satu contohnya untuk sistem sinyal. Rangkaian dasarnya seperti ini, sistem sinyal di situ tetap ada ya. Ada generator, AC atau DC generator, terus ada rectifier regulator, kiprok yang nantinya masuk ke aki, dari aki red keluar dari brown. Nah, Mas, terkait ini semua kita udah mulai main kabel nih. Tolong diperhatiin kabelnya. Yang dari aki itu ke kunci kontak pasti warnanya red. Itu buat motor Yamaha. Nah, untuk motor-motor yang lain tinggal dilihat nih, dari aki warna apa sih masuk ke kunci kontak, dari kunci kontak keluarnya. Nah, ini salah satu sampel ya. Saya kasih contoh, ada brown, coklat nih yang dari motor Yamaha. Nah, ini adalah kabel positif. Cara mainnya begitu. Kenapa? Karena instrumen-instrumen sinyal ini mengandalkan dari aki. Seperti itu. Jadi otomatis saat pengukuran tuh
penggunaan alatnya, apometer itu lebih berhati-hati lagi. Apa? Terkait sama selektornya. Mau pakai voltase kah atau tahanan kah? Gitu. Oke. Rangkaian dasar sistem sinyal tadi udah dari aki, kunci kontak tuh ya, jelas ya Mas. Masuk ke multifunction display. Multifunction display itu kalau motor-motor yang tadi saya bilang 150 ke atas itu kan udah luar biasa ya. Itu speedometer. Meter masuk ke fuel sender, pompa bahan bakar, langsung masuk ke plus relay buat sen, saklar sen, lampu sen tuh lampu belok kanan kiri, terus ada saklar rem, ada lampu rem, ada klakson. Nah itu dia, ini rangkaian-rangkaian yang standar dari sistem sinyal. Oke ya, paham ya? Sinyal jadi bisa sebutin, kalau disuruh sebutin dong komponen-komponen sistem sinyal, yang sebutin aja. Fuel sender, klakson, placer, sen, itu aja. Paham ya? Oke, lanjut. Terkait dengan klakson, klakson biasanya kita selalu menggantinya, nggak dengan yang standarnya. Nah ini banyak kan kesalahpahaman. Kenapa? Ketika diganti, akhirnya apa? Akinya ngedrop. Karena apa? Kan tadi udah dibilang bahwa untuk sistem sinyal ini mengandalkan arusnya dari aki, baterai. Makanya setiap penggantian komponennya, baik itu lampu, sen, pokoknya lampu-lampu yang sinyal deh yang berhubungan tadi, bahkan sampai klakson pun ketika ganti dengan modifikasi dengan yang lain klaksonnya perlu diperhatiin dulu. Apa? Kira-kira merusak nggak aki? Terus solusinya seperti apa? Nanti kita ketemu saat praktek ya. Oke. Nah, penyetelan klakson. Nih, kita udah mulai kemarin nih. Pak, ngapain sih belajar nyetel klakson? Ini, nyetel klakson ini kan banyak apa sih? Orang ketika rusak, padahal bukan rusak, setelannya berubah. Akhirnya suaranya sember, atau nggak enak, atau nggak ada suara sama sekali. Buang, ganti, salah. Nggak boleh, kita sebagai mekanik harus merapikan dulu, coba disetel-setel dulu. Nah ini, cara penyetel apa? Di situ bisa dilihat. Putar baut penyetel maksimum setengah putaran. Tapi hati-hati, di situ ada dua baut ya. Ada baut murnya, ada bautnya juga. Nah bautnya dikendorin dulu, baru murnya diputar. Nah, setengah putaran. Nggak dapet, balikin. Terus aja, sampai dengan kepengenan kamu ngebas atau yang nggak ngebas. Lanjut. Oke, masuk ke speedometer. Prinsip kerjanya. Kabel meter, tachometer, dan jarum meter sesuai dengan spesifikasi JIS. Nanti kita lihat ya, JIS itu apa sih? Nah, nanti tinggal dilihat. Kalau nggak ada nih, Pak JIS itu apa? Searching. Karena mah kita harus kreatif. Nggak perlu harus bagaimana sih, bagaimana. Gitu. Oke, Mas. Untuk sistem sinyal, Pak, dikit banget sih, Pak, sistem sinyal. Iya, biar kamu lebih penasaran dan kamu wajib baca modulnya. Nah, setelah baca modul kan pasti kan memahami tuh, duh gimana sih sistem sinyal? Oke, biasanya banyak orang tuh fokus ke sen. Seperti itu, lampunya rusak segala macam. Nah, sebelum ini saya sarankan saat praktek itu kita lakukan SP7 dulu. Khusus pada sistem kelistrikannya. Kita fokus ke situ, setelah SP7 baru kelihatan permasalahan kita dari mana. Oke, itu saja dari saya. Tetap SMK bisa, SMK hebat. Tetap kreatif walaupun di masa pandemik, walaupun kita dari jarak jauh, tetap kita dalam satu hati kita. Untuk SMK bisa, SMK hebat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.